Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Emak yang hebat, ngeden ditungguin. Emak ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, lagi ngeden mau beranak ditungguin. Cakep nggak itu? Coba suami ibu ngeden, siapa yang menungguin? Najis. Saya belum pernah ngelihat suaminya lagi ngeden istri depan pintu. Terus papa, baru 2 potong nih, terus papa. Ini naco. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ghummah wa mahazul mahwa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Biar kelihatan kayak orang bener. Iya, disebut benar itu kalau matinya husnul khotimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling orang yang paling benar di hadapan Allah itu matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah, masuk surga, itu jelas orang yang paling benar. Jadi kalau Haji Akri ceramah baru kelihatan kayak orang, belum tentu kita sering ditipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar, tapi begitu urusannya kagak. Ngomongnya mah bener, ya bener, gayanya juga bener, tapi begitu diajak urusannya malah kagak bener. Makanya kenapa kita ngaji supaya bukan berarti orang ngaji udah paling bener. Jadi masih audisi nih, siapa kira-kira yang masuk surga duluan? Bisa jadi kakak-kakak saya, teteh saya, empok saya, ibu saya, jawara saya yang kanan kiri, yang peci nyampe kuning bener. Ya. Jadi kita masih audisi, siapa yang kira-kira paling benar belum kelihatan, ntar kelihatannya. Ya Bu, dipas-pasin aja nih. Kalau ceramah saya nggak pas maafin, tapi duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Ya. Jadi saya ceramah nih, saya duduk saya diri nggak apa-apa ya. Itu adik saya, teman-teman saya lagi dagang air, beli aja. Sebagian saya punya teman pengen bikin majelis zikir, saya bilang jangan ngecrek. Kalau mau usaha ayo saya bantuin, tapi kalau ngecrek nggak mau saya. Akhirnya bawa air tuh, jadi ibu beli 10.000, nanti jadi majelis zikir biar ngalir terus sampai akhir hayat. Ntar kalau emang udah dibeli, ntar sebelum kita tutup kita buka botolnya, kita doain bareng-bareng biar jadi obat. Ya kira-kira begitu, karena orang segini banyaknya malaikat juga ngikut ngaminin nih. Jadi nggak ada yang nggak kabul. Bentar saya baca dulu.
Saya kalau lihat tulisan udah harus pakai kacamata. Kalau lihat cepean mah enggak. Maafin Ustazah. Guru kita, orang tua kita, Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Munawarah selaku pembina Yayasan An-Nuriyah, juga yang sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram Bapak Nanang. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, Allah berikan kemudahan semudah-mudahnya dalam semua urusannya, amin ya rabbal. Dan anak cucunya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Spesial buat saudara saya Ketua Yayasan An-Nuriyah Bapak Ahmad Fauzi, dan juga pembimbing Yayasan An-Nuriyah saudara saya Nur Aini Barkah, juga yang saya hormati dan sama kita muliakan Bapak RW 017, Bapak RT 02, Bapak banyak ini, Bapak Berman Pribadi SH, Bapak Andi Boy, juga Ustazah Amsyah, Ustazah Hajjah Ruqoyah SAG, Ustazah Nur Hayati, Ustazah EM, Mukarram Bapak Haji Muhammad tokoh masyarakat, Bapak Haji Sumardi tokoh masyarakat, Bapak Haji Subianto tokoh masyarakat, Bapak Arung Ketua FBR 0188 Laskar Pitung, para remaja Karang Taruna tadi udah nganterin saya, jemput di situ depan pintu dekat. Juga Ustazah Hajjah dan juga wali murid, wali santri, semuanya, ibu-ibu saya, kakak saya, emak saya, nenek saya nggak sebutin satu-satu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita hadir silaturahmi, dapat ilmu, dapat panjang umur, banyak rejeki, dan ngurangin dosa-dosa kita. Saya mau ceramah, saya belum lihat ke belakang apaan. Isra Mi'raj, Maulid, ya Ustazah. Terus milad juga, milad yang ke mabruk, alfa mabruk. Mudah-mudahan yayasan ini sampai akhir hayat dari cucu cicit langgeng terus, amin. Karena ini tabungan yang abadi, bukan cuma dunia doang, akhirat pasti kebagian kita. Itu cakepnya taklim. Makanya orang tua yang paham dia tinggalin majlis, dia tinggalin musola, dia tinggalin taklim, supaya di situ ngalir terus pahalanya dunia akhirat. Dan kita hadir kumpul di sini juga berkah. Jadi ibu, saya dengar tadi, masya Allah, tahun berapa ini dibangun? Tahun 80-an, masih belum rame kayak gini. Saya nggak nyangka ini termasuk An-Nuriyah. Kalau kita tahu nur itu cahaya, Bu, makanya kalau pengen bercahaya ke sini. Ya dengerin dulu ngapa? Hah? Ya, cek. Ya nggak bener nih, pakai eho ini. Cek. Enakan mana, Bu? Cek. Ini ya. Oh ya. Maaf ini takut ngongkong. Ya, Bu. Jadi Allah itu cahaya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Kalau kemarin kita berasa gelap, berarti kita masih ada di tempat gelap. Kenapa sekarang kita kelihatan terang muka kita? Karena ada cahaya. Mana cahaya? Siang ini ada cahaya, tuh lampu cahaya. Jadi kalau pengen cakep kelihatan terang, deketin cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya di atas cahaya. Cahayanya langit dan bumi. Dulu juga saya waktu masih ngelawak, enggak terang-terang banget muka saya. Iya, karena kalau kita pengen terang jangan main di tempat gelap. Benar. Nah sekarang kita kumpul begini biar dari jauh kelihatan. Biar dari jauh kelihatan. Allah lihat kita, Ibu. Karena majlis ini adalah tempat kita memuja dan memuji Allah. Dari tadi awal saya udah dengar tawasulannya, belum lagi korinya, adik kita suaranya cakep. Kadang-kadang cakepan anak kita daripada kita ngajinya. Benar, anak kita fasihnya bagus itu. Benar, Bu. Nah kenapa anaknya bisa ngaji? Karena emaknya ngaji. Jadi pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh.
Jadi saya kenapa begini? Bukan karena saya, emak saya begini nih. Emak saya termasuk tim di pengajian, tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Inget anak aja. Makanya di teng-teng tuh kadang-kadang bawa sapu tangan asal pulang ngaji. Itu di sapu tangan kadang-kadang ada dodol, ada uli, sampai nempel kita kepret-kepret. Ini bukan ngarang, emang emak saya begitu. Saya ingat banget kata emak saya kalau udah kumpul begini nih, masya Allah, saya enggak ngerasa saya ceramah di depan orang, di depan orang-orang hebat, ustadzah banyak di sini, masya Allah. Saya cuma lihat satu, persis banget emak saya. Sebab pengen punya anak bisa ngaji, ya ngaji sekalipun udah jadi artis, tetap aja pulangnya pengen itu cakepnya. Ibu kan masih ingat saya habis ngelaba terus main Para Pencari Tuhan, yang sinetron PPT, yang bulan puasa, yang nemenin sahur, yang jadi Ustadz Ferry, itu aku. Iya, yang jadi Ustadz kelihatannya takut banget sama bini. Iya iya, aslinya emang. Iya iyalah, kudu takut. Makanya kenapa ibu kalau berantem kalah, bukan ibu takut, ibunya nggak siap. Saya kasih tahu kalau ribut sama suami jangan mundur, maju. Ini saya ajarin, saya bocorin ibu nih. Jadi kalau suami maju ngomel, ibu jangan mundur. Kalau ibu mundur terus itu bapak makin kenceng majunya. Ini besok praktekin nih. Jadi separuh ngaji, separuh kita lagi cari cara bela diri nih. Jadi kalau suami mantap gue tabok, ibu jangan mundur, maju. Buset, gue mau ditabok. Matiin gua. Matiin. Gue tahu kalau gue mati lu mau nikah lagi nih. Nanti ibu maju, bapak yang buktiin kalau nggak percaya. Makanya saya kalau ceramah nggak pengen ibu-ibu tuh serius-serius banget. Biasa aja ngapa sih? Jangan baru pakai seragam baru aja sampai marilah sama-sama. Subhanallah. Biasa aja kali. Nggak usah sampai mantep banget, ya Allah. Supaya apa? Supaya sehat, jangan terlalu serius. Ibu ngaji depan ustazah serius. Umur di atas 60, kolesterol naik. Nguyung jalan tuh. Ya. Biarin nggak serius tapi bener, ya Bu. Dari kelihatannya bener ternyata nggak serius. Itu kita kan begitu tuh model itu. Sholat kita bener kata kita. Nyebut kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi pada saat kita sholat ternyata Allah nggak besar di otak kita. Yang besar mah utang kita. Ini belum kebayar, udah ngambil lagi aja. Bohong nggak kira-kira kita? Ngomong kita di depan innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis nggak ada yang kita bawa. Ngapain serius-serius? Benar. Santai aja gitu. Ya, yang penting mah girang aja, ngapa sih? Benar. Ketawain aja hidupnya. Ad-dunya lahun wa laibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu main-main. Jadi nggak usah harus serius-serius kali. Kenapa saya harus ngajak ibu? Ibu harus girang. Sebab orang yang nggak mau ketawa berarti nggak mau sehat, ibu. Sebab ketawa itu sehat. Orang yang nggak mau ketawa cuma dua, satu sakit, dua banyak utang. Kelihatan dari panggung tuh kelihatan. Aku tahu wajah kamu tuh penuh dengan kekurangan, terutama kurang duit. Makanya saya kalau ceramah belak-belakan aja. Siapa yang paling benar? Bukan hari ini. Tapi kenapa kita ngaji? Supaya benar, jadi orang benar. Nanti disebutnya min ahlil khair, orang-orang yang benar karena kita ngaji. Tuh. Jadi saya ceramah begini bukan karena saya, emak saya, bapak saya ngajarinnya benar. Kayak gini nih ibu-ibu saya nih, teteh saya, empok saya. Biasa baik, nggak usah serius-serius banget gitu. Ini namanya patungan, iya kan? Iya iyalah, aku tahu kamu ngundang aku patungan kan. Itu asiknya taklim ustazah. Asiknya kalau rame begini,
yang berat jadi ringan. Benar, karena dipikul rame-rame, nggak berasa berat. Yang kira-kira susah banget kalau kita rame-ramein, nggak susah-susah amat. Itu cakepnya, makanya kata orang Arab, al jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ini yang jadi rahmat, ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Ini kebersamaan yang dirahmati. Anaknya datang, cucunya datang, mantunya datang, tetangganya pada datang, majlis-majlis udahan pada datang, emak bapak sehat, jadi obat. Karena hari ini pasti kita doain semuanya orang tua kita biar pada sehat. Yang udah nggak ada biar Allah ampunin dosa-dosanya, biar Allah terima amal ibadahnya, biar Allah bagusin kuburannya. Lagi sakit biar Allah angkat penyakitnya. Ujungnya pengen kita kumpul bareng siapapun kita, husnul khotimah. Amin ya rabbal. Segitu juga ngaji, ngapain serius-serius? Yang penting waktunya makan-makan. Orang ngaji mulu nggak makan-makan mati. Sekalipun dia ceramahnya cakep banget, makan enggak, minum kagak, mati. Benar. Yang wajar-wajar aja, yang real-real aja. Apa orang yang ketawa nggak masuk surga? Siapa bilang? Allah nyuruh kita senang. Benar ibu? Coba ibu di rumah cemberut, di pengajian cemberut, tetangga cemberut, muludan malam cemberut, sampai pulang muludan lewat kuburan masih cemberut. Itu kuntilanak pakai ngomong, wow lebih serem kamu. Karena terlalu banyak girangin. Udah capek kita dibohongin sama suami. Makanya cari senang. Bener ibu? Capek. Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Ngurusin keluarga capek nggak? Ngurusin keluarga capek nggak? Sekalipun kita ngurusin warisan orang tua, salah aja tetap salah, bener juga tetap dianggap. Itu tuh, apa nggak capek urusan keluarga? Ibu punya adik banyak, apa nggak capek itu, bangga pegel? Kadang-kadang kita ngomong, dikata ngomong mulu, kita nggak ngomong, gua nggak dikasih tahu. Ada yang begitu kan ya? Ada orang yang kira-kira yang paham mah, udah membantuin aja. Yang kagak ngerti mah, ya itu yang ada kesel aja. Kita baik aja salah, apalagi kita salah, mancing-mancing dia. Padahal orang tua ngajarin, kalau saudara punya hajat, yang punya air bawain air, yang punya duit bawain duit, yang punya beras bawain beras, yang punya kayu bawain kayu. Lu yang nggak punya apa-apa, datang, abang lu mau hajatan, tungguin biar dia girang. Cakep gak itu? Itu orang tua ngajarinnya begitu tuh. Tapi sepeninggal orang tua, kadang-kadang saudara jadi orang lain bisa jadi saudara. Berasa nggak itu? Jadi jangan kira-kira besok kita masuk surga itu bareng sama keluarga kita semua. Makanya pertanyaan wa ma ikhwanuka di alam kubur setelah marrabbuka wa man nabiyuka, di pertanyaan terakhir wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Kita nggak sebut namanya. Apa yang kita jawab? Al muslimuna wal mu'minuna kulluhum ikhwani. Yang iman, yang Islam itu saudara kita. Kita nggak sebut si Udin, si Enung, si Enju. Makanya hari ini kita audisi. Saya kalau ceramah nggak mau serius-serius, pengen ibu girang, pengen ibu senang. Jadi kalau kebanyakan pikiran, kebanyakan urusan kelihatan. Makanya saya bilang, udah suami jangan dipikirin. Kalau di pengajian ditawarin seragam, ambil. Nggak usah pakai ngomong, aku nunggu suami aku dulu, kelamaan. Orang-orang udah 3, dia masih atu-atu juga. Ambil aja, istri yang ngutang, suami yang begitu doang. Suami yang ngerti, bini mau berangkat nggak pakai diminta, ngasih. Ini yang kagak ngerti udah 3 kali minta, masih aja mau kemana sih, mau kemana sih? Ketahuan orang udah biru semua, hijau semua. Ya, makanya saya selalu bilang, udah suami jangan dipikirin, capek. Biarin suami hitam, dekil, kurus nggak masalah, asal banyak. Itu aja dulu. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Hari gini mau yang penting ganteng, kentut. Biarin suami pergi 2-3 hari mau kerja, asal sebelum pergi ninggalin. Pulang kerja juga bawa
Buat apa punya suami di rumah terus kalau nggak punya? Ya Bu, bener. Saya lihat emak saya tuh begitu. Yang penting mah beras sudah ada, mau masak ya, lauk mah pinteran dia. Orang susah apa aja diolah enak tuh emak saya. Emak saya anaknya 13. Luar biasa. Saking bejejer asal sarapan pagi berebut, keinjak atuh mati. Ntar siang kelolodan makan berebut, mati lagi satu. Dari 13 tinggal 9. Begitu meninggal 5, bapak saya nggak sedih, emak saya nggak sedih. Bapak cukup ngomongnya dikit, jangan dipikirin yang udah nggak ada, masih banyak sisanya itu. Kalau nggak ntar gue bikinin lagi. Tuh emak tuh, orang dulu mah ikhlas, punya anak 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, emak kita ikhlas. Makanya orang dulu jarang anaknya 1, 2, 1, 2. Orang tua dulu bikin anak sebanyak-banyaknya, alasannya memperbanyak umat Rasulullah. Ya Bu, enggak punya nomor rekening, enggak punya deposito, enggak punya tuh yang namanya lahan sekian hektar, tapi anak dia bikin terus setiap tahun. Ya, tuh hebatnya orang tua kita. Di antara anak sekian satu, maaf, saya keluarga 13, jadi orang atuh nih, saya doang. Bukan lagi ujub takabur, bukan. Bapak pensiun tuh, listrik udah nggak pakai ngomong. Tinggal bapak ngomong, adek lu mau kuliah, no adek lu mau sekolah. Jangan belagu-lagu pakai punya mobil bagus-bagus buat apaan? Empok lu belum punya rumah. Tuh. Makanya saya sampai sekarang nggak bisa tinggi. Bukan berat mikul, beban. Makanya benar biar saya nggak mau saudara tua karena pengganti orang tua. Adek lagi makan, abang minta ngomel bapak. Lu udah tua, biarin adek lu makan. Entah kita yang tuaan lagi makan, kasih adek lu. Biar ngerti, kita lagi makan kita lepein kasih adek. Makanya saudara tua maka gak ada enaknya. Gendong adek, ada nggak adek gendong abangnya? Ada nggak adek gendong kakaknya? Nggak ada. Makanya kalau ngelawan sama abang, sama yang tua sama aja kita ngecewain kedua orang tua kita. Maaf ini, hampir semua terjadi di semua keluarga. Nggak usah lah, oh ini keluarganya ustazah, iya keluarganya ustazah, tapi lebah keluarga mah ada aja. Bener, gue juga penceramah kok. Kadang-kadang enakan gue ceramah di depan bini orang, bini gue mau gue ceramahin malah pergi. Suwek bener. Sampai berani patungan orang-orang mah. Sampai berani cakep pagi-pagi udah mimpin apa, mau milih-milih seragam, mau bawanya mana ini? Lah bini saya udah ceramah masih pakai daster juga dari pagi sampai sore. Kita cakep di depan orang. Maaf ibu, likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun, pepatah Arab nih. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Zaman Mi Haji Munawaroh mungkin nggak secakep ini tempatnya, bener. Masih tanah merah, masih pakai lampu, belum pakai listrik. Tapi Mi udah ngajar ngaji. Cakep nggak itu? Sampai masih tanah. Apa ada bayar? Paling bayar uang minyak. Ya kan yang ngajar orang, emang patroma. Ngapa yang guru ngaji diminyakin? Mulu sampai klinis. Ya. Nah, dikit-dikit aja kita ngajinya. Jadi habis Maulid Rajab. Habis Rajab Milad. Habis Milad masuk besok Roah. Habis bulan Roah puasa, habis puasa Lebaran. Duit mulu itu kan. Makanya jangan pusing-pusing, biarin suami dia mau pergi 2-3 hari berangkat kerja, nggak ngaruh, asal ninggalin. Buat apa dia nggak kerja, berarti nggak punya. Artinya suami buat kita nggak terlalu penting banget. Benar. Coba ibu ke pasar bawa suami tapi nggak bawa duit, buat apa? Biarin nggak bawa suami ke pasar asal bawa itu. Bener. Mau ngapain nenteng-nenteng? Oh suami aku mau setia, asal lewat toko emas aku digandeng, asal mau depan kasir aku digandeng. Itu bukannya setia, pelit. Sebab kalau dia lepas gandengannya ngambil apa baik. Bener. Makanya biar paham ibu tuh orang hebat.
Surga ada di bawah telapak kaki emak yang punya surga. Lihat telapak kaki bapak, idi pecah-pecah, jempolnya pada hitam itu. Jangan megang kukunya. Gua kata jempolnya hitam-hitam jangan diliatin. Perasaan deh. Jadi ibu yang hebat. Bahkan semua laki-laki keluarnya dari rahim presiden, insinyur, raja sekalipun keluarnya dari rahim ibu yang hebat. Biar paham, ibu tuh hebat. Semua laki-laki keluarnya dari rahim apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Emak yang hebat, ngeden ditungguin. Emak ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin, lagi ngeden mau beranak ditungguin. Cakep nggak itu? Coba suami ibu ngeden, siapa yang menungguin? Najis. Saya belum pernah ngelihat suaminya lagi ngeden istri di depan pintu. Terus papa, baru 2 potong nih, terus papa. Ini naco. Ya, benar. Ibu tuh orang hebat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dari ibu keluar semua pemimpin, presiden, raja, mualim, kiai sekalipun keluarnya dari rahim Makanya termasuk kalau ibu punya persoalan sama suami, jangan dilawan pakai mulut. Bentar-bentar berantem, bentar-bentar berantem. Berantem waktunya hamil mah hamil deui bae. Bener. Bosen mah bosen, begitu waktunya mah reunah deui bae. Terarti ya gitu. Benar. Ya bu, bebasin aja. Punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, jangan lapor polisi. Semua laki-laki keluarnya dari rahim Jadi kalau punya suami galak lagi ngamuk, angkat rok pelan-pelan. Tinggal bilangnya dikit, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Selesai. Suami mah di depan istri pasti ada begonya. Biar paham ibu, suami mah di depan istri pasti ada begonya. Ada suami istri ngomel sama, "Pak, capek Pak, aku dibohongin dulu." Capek Pak. Ya bu, suaminya udah bingung tuh digituin dong tuh. Capek Pak, emang kamu pikir aku nggak tahu aku dibohongin? Capek Pak, dibohongin mulu. Suami udah gelagapan tuh. Paling dia nunduk, dia nyautin juga. Sampai lagi aku yang bohong, capean lagi. Mesti ngarang dulu, takut nggak pas. Bener ibu. Makanya ibu nih manusia hebat. Udah jangan dipikirin. Habis Rajab roah, puasa, lebaran. Biar sehat, panjang umur. Buang tuh, jangan main nati, makan nati, nanti nyesek di ulu hati. Bener. Bebasin, ini lagi bebas nih. Kalaupun di rumah kita ditagih utang, buru-buru berangkat ngaji. Jadi separuh ngaji, separuh ngumpet. Boleh emang apa? Daripada di rumah kita pegel, ngali-ngali depan pintu malah kejedot. Boleh separuh ngaji, separuh ngumpet. Boleh emang apa? Ya, mudah-mudahan pulang ngaji Allah kasih rezeki karena habis ngedoa sama ustadzah banyak duitnya. Aman nggak? Coba persoalan di rumah aja kita pikirin lagi, kita ngelamun lagi, malah sakit pala. Temuin ustadzah, cium tangannya, doain ustadzah. Ya kali namanya dia dipanggil ustadzah beneran kali kan gitu. Ya kalau kita kan namanya bukan ustadzah ya. Saya juga kadang-kadang dicium tangan saya bolak-balik, saya suka tarik, jangan bau cumi gitu. Jadi girangin aja, girangin. Dah bareng-bareng buka suaranya biar enak. Saya lihat tadi di streamingnya tuh. Ibu-ibu ustazah hajah suaranya cakep-cakep banget, baca rawinya juga enak. Wah, suaranya mantep-mantep dah, sampai tinggi-tinggi banget suaranya. Saya pikir ini apa Niki Astria ya. Penyanyi rocker zaman dulu. Sampai tinggi banget. Allahumma shalli wa sallim. Saya nggak kuat nih. Ngikutinnya urat saya putus ini mana. Saya liatin Masya Allah ustazahnya cakep-cakep banget, jamaahnya cakep-cakep. Mau ngapain lagi itu tabungan buat akhirat?
Orang boleh bangga duitnya banyak, rumahnya 3 lantai, musolanya kagak, majlisnya kagak, sepi. Kata kiai harusnya cakepan majlis sama rumah. Rumah tempat tidur, majlis tempat ngaji. Yang bakal jadi transitnya kita ke surga itu di majlis, bukan di rumah. Gitu tuh. Makanya ukurannya kalau rumah ada majlisnya cakep. Kadang-kadang majlisnya jelek, rumahnya cakep, malu. Harusnya yang lebih cakep majlisnya. Benar. Udah deh tuh. Habis Rajab roah puasa lebaran. Bareng-bareng dah tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna wa hasil maqas. Itu kan yang ada di surga tuh begitu tuh. Emak saya juga begitu. Lagi-lagi Allahumma barik. Wow. Jaba wasabana Ramadana wa hasil maqasi. Amin ya rabbal. Segitu aja udah cakep itu. Ngapain pusing-pusing ya bu? Orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyian ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Ada goyang ngajak ibadah, ada tadi itu. Allahumma barik fi Rajab wa ballighna ramah wa hasil maqasi. Boleh digoyangin, boleh, kan dikit goyangannya. Yang cakep itu goyang kepala, bukannya ini. Bukan ini. Dengerin dulu ngapa? Goyangin kepalanya aman negeri kita, karena kalau goyang kepalanya pasti zikir. Kalau goyang ininya tembak-tembak, dar tembak-tembak. Waktu ku kecil tak tahu yang mungil-mungil. Apaan yang mungil? Najong. Didandani nama qasidah lagunya tuh. Makanya ada lagu qasidah yang bikin saya kesinggung. Dan wajib semua kesinggung. Kita nyanyiin doang tapi kita nggak paham. Coba nih, kalau urusan Rajab pasti urusan sholat. Bener. Allah sayang sama Rasulullah, pada saat suasana duka berangkatlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Di saat Rasulullah dalam suasana duka ditinggal istri tercinta dan paman setia. Oh, isinya di dalam peristiwa Isra Mi'raj dari 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Bukti Nabi cinta kepada umatnya. Karena kata Nabi Allah Musa, ya Muhammad, umatmu gak akan sanggup 5 waktu sehari semalam. 50 waktu sehari semalam nggak bakal sanggup. Kurangin lagi nggak sanggup. Sampai 5 waktu aja masih nggak sanggup kita. Ada lagunya. Subuh kesiangan, asar di perjalanan, maghrib kecapek, isya. Itu kan kita banget itu. Ya maaf, nggak usah dah, nggak usah ibu-ibu, saya lah udah disebut ustaz. Apa tepat waktu? Kentut. Pasti kita pernah ninggalin sholat. Pasti gara-gara lupa waktu, ngobrol kebanyakan, urusan kecapean, aja gijik belanja kita. Ya bener bu. Apalagi perempuan. Apa perempuan bisa sholat full? Nggak bisa. Puasa bisa full? Nggak bisa. Lu perempuan masih ada, datang bulan, telat bulan, ya bu, habis bulan, nunggu bulanan, bener. Jadi kalau urusan kita mah, ibu-ibu kenapa harus rajin ngaji? Karena ujiannya banyak. Yang ngaji aja masih diuji, apalagi jarang kumpul bareng mulai Al-Fatihah. Wilaruhi khususan ummina hajah nu iya binti hajah nu etata
Haja nu eta binti bapa nu itu tuh bin bapa nu eta bin nu itu tuh bin nu iya nu eta jeung nu itu jeung nu iya. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan abina Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu tuh yang kuburannya di belakang majlis. Bapak Haji yang ini nih yang kuburannya kemarin udah kealingan tembok. Bapak Haji yang itu tuh, Bapak Haji yang itu tuh, Bapak Haji yang itu tuh yang kuburannya mau dijual anaknya. Emang lagi nego aja. Makanya rame itu tawasulan saya. Sebab jujur ibu saya sebelum jadi artis saya sering ikut bapak saya. Emak saya begini saya bilang, makanya apal lagu emak saya. Apal lagu emak saya. Lagu yang serem aja dinyanyiin sama dia. Pantes ibu-ibu umurnya lebih panjang, pantes. Malaikat udah datang dia masih nyanyi aja. Itu ada lagunya, bila Israel datang jasad terbujur seluruh akan sekujur badan. Itu lagu serem. Israel udah datang dia masih nyanyi aja. Hampir di semua taklim masih ada nggak lagu itu bu? Ada tuh. Artinya dari zaman Haji Munawaroh sampai ke anaknya, sampai ke cucunya sekarang masih ada. Gue mah heran tukang air mundar mandir mulu. Ya, gua kata pedagang salah. Ya, udah kadong, nggak apa-apa ibu. Beli minuman yang sehat, jangan minuman yang bawa penyakit. Makanya kalau kita udah tua tuh ukurannya dandan yang rapian, termasuk bukan cuman luar, akidah juga kita dandanin yang rapian. Itu pesan emak saya begitu, dandan biar rapian. Kalau udah rapi siapa yang gak demen? Saya tamsil, ibu jemput temen ngaji, kira-kira udah dandan udah rapi, resep nggak? Tapi begitu kita jemput ngaji, mandi belum, cebok ke belum, kira-kira kita suruh nungguin gedeg nggak? Artinya masih belepotan itu orang. Benar. Makanya kita kalau udah rapi begini cakep mulai ngaji juga enak nggak bu? Itu tuh emak saya ngajarin begitu, dandan yang rapian. Mana yang didandanin? Bukan cuman luarnya doang, hatinya juga dandan. Kumpul di taklim, bagusin rapihin sholatnya. Ya bu, jangan ngerasa oh gua udah jadi penceramah. Enggak, ibu yang tahu bener apa enggak sayanya cuman Allah. Ibu saya bisa bohongin. Kenapa saya ceramahnya kelihatan kayak orang bener? Karena udah dibayar. Ayo kasih tahu saya siapa orang yang ngaku-ngaku paling bener. Maaf, orang yang bener kelihatan berarti sholatnya bener, itu aja. Orang yang ngomongnya bener berarti sholatnya bener. Orang yang jadi ibu rumah tangga di rumahnya baik sama suaminya berarti sholatnya bener. Termasuk suami yang sayang banget sama bini, ngomongnya rapi, kelakuannya rapi, berarti sholatnya udah bener. Lihat dari sholatnya aja ibu. Termasuk nih kita, saya ngomongnya masih acak-acakan begini, tinggal ibu bilang berarti itu ustadz sholatnya belum gitu doang. Apa saya mau ngaku? Aku sudah bener loh. Benar ya bu. Kalau kita pegang dada kita, dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Hampir semua dosa kesalahan kita pernah lakuin. Tapi kalau kita pegang dada kita, kebenaran apa yang belum pernah kita kerjain? Malu kita ngakunya ibu. Nanti di yaumul hisab pada saat pembagian ada buku bu, yang baik dapat sebelah kanan, yang nggak baik dapat sebelah kiri. Begitu dia ngerasa gue sedekah ongkoh, ngaji ongkoh, ibadah ongkoh. Ngapa begitu pas terima buku catatan ternyata nggak ada di sono, kosong, itu nggak ada catatannya. Berarti selama dia ngaji dia bukan yang ngaji. Berarti selama dia ceramah bukan ngasih ilmu, nyari duitnya. Saya ketawa ngeledek dong. Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Bener ibu? Ya maaf, ini bukan lagi saya bongkar-bongkaran. Kadang-kadang kita merasa lebih mulia kalau dimuliakan. Manusia mana yang mulia? Cuman Rasulullah manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah.
Makanya wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma huwa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah enggak akan bicara selain wahyu dari Allah. Mulut kita mabuk epetan. Ayo, makanya beruntung ada istighfar. Ustazah bilang selesai sholat istighfar. Sholatnya wajib, istighfar sunnah. Kenapa kita harus istighfar? Ngerjain yang sunnah buat menyempurnakan yang wajib. Begitu. Dengerin ngapa? Kita juga sebelum ngelawak mengaji, emang kita orang gila apa? Ya bang. Alhamdulillah likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Beruntung saya punya bapak sekolahin ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Saya dipondokin di pondok namanya di pesantren, suruh bener, suruh jadi kiai. Cuman begitu kira-kira gede, saya kasihan lihat keluarga banyak makan nggak jelas. Nggak ada pakai menu makanan di keluarga saya. Anak 13, bapak tukang zikir doang. Sampai emak saya tuh bapak dari subuh zikir sampai jam 9 ke duha. Emak saya di belakang bukan yang ngikutin zikir, ngeliatin aja. Mau belanja ini sebetulnya mah, duitnya belum dikasih. Bapak masih subhanallah, subhanallah. Itu emak sampai nunduk, emang tasbih bisa direbus. Udah jam 9 masih zikir aja, belum belanja. Suaminya ahli zikir, ujian dari istri apa nggak kenceng? Kenceng banget. Men bapak saya prinsipnya gampang, biarin nggak punya duit asal makan, biarin nggak makan asal jangan sakit, biarin sakit asal jangan mati, biarin mati asal Allah ridho. Ntar Allah kasih senang di akhirat. Termasuk ibu punya suami ditinggal cerai mati, doain Allah kasih sementara di dunia, nanti Allah kasih bahagia di surga. Doain kalau cerainya ditinggal mati. Kalau ditinggal kabur mah nggak usah didoain. Sakit biarin, dia mau nabrak tiang terserah. Udah nggak ada urusan lagi sama kita. Benar ibu? Itu jangan salah, udah cerai sakit banget masih didoain aja, mau ngapain? Mulia banget gitu. Kita ditinggal kabur nggak dikasih duit, padahal lagi nenteng anak dia kabur ninggalin kita. Cerainya nggak bilang-bilang, pakai ngomong apa goodbye. Ya pakai didoain, aku doain suami aku yang dulu cerai ninggalin aku kabur. Mudah-mudahan dia balik lagi. Udah nabrak tiang, udah kejedot benjol gede banget, bodoh amat. Semua hidup ada perjalanannya, dan perjalanan hidup macam-macam. Ibu pikir saya langsung jadi pelawak, kenapa? Bukan karena ibu artis, bapak artis, enggak. Saya udah capek ngikutin orang tua, bentar-bentar tahlil, bentar-bentar tahlil. Sampai kata emak, cepetan dong ngikutin bapak lu tahlil. Apa ngapa mak? Gua nggak masak. Itu sampai hafal saya baca Yasin, bukan ngapalin. Bukan, emang diteng-teng mulu. Kata emak, no ngikut bapak lu tahlilan, no ada yang mati lagi kemarin, no. Kalang 3 harinya lu ngikut sono gitu. Emang apa sih mak? Gue nggak masak. Nanti kalau tahlilan jangan di belakang, duduk di depan deketin kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Jangan di belakang, nggak kebagian. Sampai emak saya mesen, biarin lo nggak bisa ngaji. Nggak apa-apa, ngaji belum dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu. Ya biarin ilmu nggak dapat, asal makan aja dulu, masih kecil nggak ngerti kita. Jangan sampai udah ilmu nggak dapet, makanan nggak kebagian. Kata emak, anak tolol, nggak ada yang diarah sama sekali. Ustazah, bentaran tadi gak bisa. Makanan enggak, waktu baca doa aja ntar. Begini jadi saya bingung, ada yang ngeliatin kue, ada yang ngeliatin pasir. Saya juga jadi ngikut ngeliatin juga. Jangan-jangan parcel gua tuh gitu. Tinggalin dulu ngapa gitu. Nggak, jadi keganggu gitu. Gampang urusan itu mah, nggak bakal nggak kebagian. Ntar sebelum doa baru udah diatur. Itu capek, duduk aja dulu, duduk. Capek, tanggang tonggeng capek. Ya kan kalau ngasih berkat begitu capek tuh ya. Ya takutnya bunyi krek kayak miring ya. Santai dulu, santai. Entar saya atur. Saya juga bisa ngatur. Ya, yuk girangin.
Karena di pengajian ibu-ibu semuanya serba girang. Beda pengajian bapak-bapak. Pengajian bapak-bapak, kiai udah datang dia masih nempel di tembok, ngerokok beduk po, beduk. Ibu-ibu pengajian belum mulai udah rapet tuh. Makanya saya nggak setuju kalau nanti ada bahasa kiai nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Nggak setuju saya. Lah harian yang ngaji dia, mingguan dia, bulanan dia, arisan dia. Kadang-kadang belum ngaji udah nawarin seragam. Bener, coba pengajian bapak-bapak, ada nggak kiai nawarin seragam? Ada gitu kiai rombongan sage. Saya selalu berharap mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan. Kalau masuk surga belakangan berisik. Tinggal kondangan aja berisik. Jadi ibu-ibu mah nggak ada susahnya, harus senang terus. Bener bu? Saya kesel kalau kiai nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Dia nggak nyadar emaknya perempuan, istrinya perempuan, neneknya mertuanya perempuan, tega amat. Gue kalau gue jadi mantu juga timpuk gitu. Sia goblok aing, pamajikan sia. Iya bu, saya malah lebih seneng ibu saya yang rajin ngaji begini, ahli syurga semua. Orang-orang belum pada duduk, dia mau udah duduk. Sampai sekarang nih belum bangun-bangun gini. Emang kagak lengket legging? Ya saya aja lengket legging saya. Ya bu, itu tuh yang saya bilang ahli surga itu tuh. Makanya ibu girangin, jangan bikin sus. Ini hari ini kita kumpul di Anuria, seneng nggak? Girang nggak hati? Ketemu ustadzah girang nggak? Kita bisa rajaban mi'raj sini dapat makan apa, girang nggak? Yang kita keluarin di sini kita makan di sini, girang nggak? Cakep. Jadi jangan nyari susah udah turunan. Bener. Emak kita orang susah, nenek kita orang susah, saudara juga pada susah, kumpul bareng lagi susah. Sampai ada lagunya, buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Makanya biar senang. Iya bu, saya kalau ceramah bikin senang, bukan pengen bikin bener. Kalau mau bener sama ustadzah, itu bener namanya. Ngaji mau ngaji sama ustadzah, sama hajah, itu ngaji namanya. Kalau sama saya, yang penting girang aja dulu. Babnya juga bab hahaha. Karena ilmu saya ilmu hahaha. Yang ceramah hahaha, yang diajakin ceramah juga harus nanti pulang dapat ilmu udah segitu aja pusing-pusing amat. Bener gitu. Ngaji tegang banget, duduk sampai kaku buat melintir gitu. Biasa aja, mau ngapain, udah tua. Iya bu, jangan GR kita. Oh gue ngaji udah, ibadah udah, jangan GR kita. Ternyata kalau nggak ada di surga, belum benar kita. Jadi nggak bisa GR sekalipun berpangkat ustadzah, hajah, belum mati, belum ada di surga. Termasuk saya jadi penceramah, dibilang, oh hebat dia, hebat dari mana, orang masih hidup. Bener, hebatnya dunia mungkin dia sukses, hebatnya akhirat kan masuk surga. Lah di surga belum, mati juga belum. Hayo, audisi. Sampai ada ternyata gurunya, ustadzahnya masuk surga belakangan, malah muridnya yang masuk surga duluan. Kesinggung, kok gurunya ditinggal? Iya, saya masuk surga duluan karena di sono nggak ada karpet. Jadi saya nyiapin karpet buat guru saya. Tikernya belum ada, takut gurunya udah di depan. Kayak gini belum disiapin. Murid dia disuruh masuk surga duluan. Bisa jadi yang ceramah masuk surga belakangan. Ustazah masuk surga duluan. Karena dia yang bayar saya, ya kan? Saya masuk surga duluan, tiba-tiba panitia ketinggalan, teriak dia, lah kan saya yang bayar. Mundur kita, malu. Ya, ini nyanyinya bab girang. Kalau bab bener sama ustazah, bab girang sama saya. Tapi segirang-girangnya saya juga pengen bener. Bukan berarti ahli yang bener, bukan ahli bener, bukan. Masih audisi gitu. Makanya saya pengen ibu saya kalau ditaklim girang, senang, itu udah ngaji buat saya tuh. Coba kalau di rumah belum tentu kita bisa cakep kalau ngaji. Coba di rumah daster robek kita pakai. Bener teh?
Kenapa pentingnya kita ngaji ini? Karena perempuan kalau nggak ngaji repot. Berapa banyak kita buka YouTube, rumah tangga nggak kuat saking miskinnya, bener, kabur dia, sampai ada maaf gitu, sampai dia potong punya suaminya. Di YouTube ada, nggak dikasih duit kali, dia bikin sosis kali, main potong aja. Ustazah, saya minum ya. Gede banget gelasnya ini. Alhamdulillah. Harus banyak minum biar lancar. Toksin, Bu. Umuran-umuran model kita banyak minum. Minumnya minum air kesehatan tuh, jangan ngacak. Beneran, yang kayak soda-soda nggak usah udah. Maaf, itu bahaya perut model kita udah. Perut kosong sarang penyakit. Kita mau ngaji makan dulu biar sedikit. Coba dah kita mau berangkat, main berangkatnya di sini belum dapat makan sampai siang. Masuk angin, perut kosong sarang penyakit, gampang masuk angin. Ya Bu, udah makan belum? Minta aja kalau nggak malu. Saya baru nyampe udah makan, ada sambal jengkol, ada gabus pucung, ada kambing, ada ayam di kandang. Nggak, yang saya makan pucung tadi. Udah ngisi enak. Saya habis ini pulang, Ibu mah terserah mau makan enggak. Yuk balik lagi, sampai di mana tadi? Babnya bab hahaha. Ilmunya ilmu hahaha. Sebab hidup itu banyakin haha. Kebangetan. Kenapa rumah tangga berantem mulu? Karena terlalu serius. Coba kalau banyakin hahaha, enggak bakal berantem. Suaminya marah kita hehehe. Ya, minta duit nggak dikasih hehehe. Suami ngomongnya dikit, ya Allah udah PA bini gua. Jadi lucu nggak akhirnya? Hidup itu lucu, Ibu. Ini maaf nih, suami itu hebat banget suami Ibu. Pakai jas, pakai dasi. Di depan Ibu mah pasti harus bego. Suami galak banget, setiap marah sama bini, monyet lu. Tetap bego. Sore aja monyet-monyetin, begitu malam dia pengen monyet dipakai juga. Kan bego ya. Bego. Kita bilang gua bosen, tapi awet sampai sekarang. Bego nggak? Sampai katanya gue sakit, gue udah nggak mau hamil lagi. Besok mau beranak lagi aja. Ngapain serius? Benar. Mana yang bikin serius? Duduk deketin ustazah, baca rawi itu banyak manfaatnya. Ikutin tawasulan, ada tuh barokahnya. Tawasala ya tawasalu tawasulan. Kata guru saya, tawasul itu nyambung sampai ke surga. Besok di jembatan Shiratal Mustaqim kita nyebrang, itu kita bakal kepleset kalau nggak ada pegangannya. Mana kita pegangan tadi tuh? Wailaruhi ma ini bin ma itu tuh bin ma yang ngono, ma yang ini bin ma yang ini, ma yang itu tuh bin ma yang ini. Kepleset kita lagi nyebrang tuh. Kata emak, pegangin wailaruhi bapak yang ini bin bapak yang itu. Kepleset lagi, pegangin wailaruhi sampai berjejer panjang. Itu namanya tawasul. Ada bocoran dari kiai itu yang bikin kita selamat dari nyebrangnya Shiratal Mustaqim, rambut satu dibelah 7. Itu bukan lagi kehebatan kita, bukan. Bambu aja kita taruh di tengah kali, kita nyebrang masih kepleset, apalagi rambut satu dibelah tuh. Mana logikanya? Itu tadi tuh Wailaruhi punya guru Hadorohin kirimin Fatihah. Kan apa-apa kita Fatihah, Ibu. Jadi sekalipun kita masuk surga bukan menjadi hafizah, bukan hafal Quran, cukup ya Allah masukkan kami ke dalam surga dengan suratul Fatihah. Segitu juga cukup. Karena mau doa Fatihah, sholat Fatihah, ya, tawasul Fatihah, sampai selamatan Fatihah. Susah dikit doang, ya Allah masukkan kami ke dalam surga dengan suratul Fatihah. Karena kita bukan hafizah. Boro-boro ngapalin Quran, ngapalin utang aja lupa. Udah dicatat, dihapus lah, perasaan udah bayar dah. Gua tuh kondangan kemarin gue nyumbang udah nggak ada. Capek ya Bu ya. Bikin senang, bikin girang, banyak goyang. Orang yang goyang itu sehat. Orang yang nggak banyak goyang berarti udah ada kemungkinan sakit. Benar. Makanya kenapa qasidah goyang tuh dikit doang. Tak ting 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 dang 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 dang. Entar gendut entar bunting, entar gendut entar bunting, entar gendut entar bunting.
Enggak begitu goyang, enggak begitu. Goyangan sehat kan sedikit. Ya, zikir illallah la ha illallah la ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang enggak itu? Boleh enggak? Ibadah bukan? Berarti goyang itu ngajak ibadah. Tukang gado-gado goyang enggak? Goyang. Ibadah bukan? Ibadah lagi nyari rezeki. Saya belum pernah lihat tukang gado-gado enggak goyang. Pasti tuh. Ini Neng yang cabenya 2 rada pedes. Goyang enggak ini? Kurang asem Neng nih. Goyang enggak itu? Boleh enggak? Ibadah bukan? Ibadah. Orang tua dulu kalau ngais budak, kalau ngendong anak, itu pakai selawatan. Iya Bu? Pegang wujud kita bako muhalafatu lil hawadisi. Ya mu binafsihi wadaniyat kurat irodat. 2 anaknya sampai ke genteng. Sampai anaknya teriak, "Mak lewat!" Sejalan dengan perkembangan zaman, udah mulai kita tuh nggak pakai lagi cara orang tua kita tuh yang gendong anak tuh. Dulu mah emak kita. Oh di Sunda ada selawatannya, Allahumma ala Nabi Muhammadin khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi. Itu anak sampai pulas tidur. Ilornya sampai panjang malah. Makanya begini jadinya, cakep-cakep nih mau ngaji nih. Ibu percaya nggak bagusan orang tua kita ngedidik kita ketimbang kita besok ngedidik anak-anak kita? Coba apa? Makanya gampang sekarang pegang dada. Gampang. Kenapa anak gua nakal? Jangan salahin anak. Dulu sebelum jadi emak kita pernah jadi anak. Waktu jadi anak bagaimana sama emak kita? Pulangannya nggak jauh-jauh. Percaya nggak percaya? Makanya kata emak, entar lu ngerasain lo jadi orang tua. Entar lu pada ngerasain lo. Diberakin lu. Kerasa nggak benar kita? Termasuk anak nakal cuma 2. Badungnya anak kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, kelakuan bapaknya. Kan anaknya. Ah ini kelakuannya kayak tetangga. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Emak nggak lihat. Kalingan triplek kan waktu itu. Sebab disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya. Itu anaknya. Anak kita keluar dari rahim kita, itu anak kita, benar. Kalau yang keluar dari pralon itu curut namanya. Kalau dia keluar dari lubang bambu itu nying-nying. Biar jelas. Makanya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu nggak. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita begini maunya. Cakep begitu duduk summa ila rohi khususan min al-Fatihah. Wah, cakep bener paseh. Fatihah. Fatihah. Mana makan pete lagi. Cakep gak itu? Ada mau diajak karaoke sama orang Pemda atau orang dinas, masuk ke depan pintu karaoke. Mari sama-sama sebelum kita menyanyikan lagu-lagu, kita kirimkan Fatihah buat orang-orang tua kita. Ada nggak begitu? Cuman taklim. Makanya ad-dunya mal'unatun. Dunia isinya laknat mulu. Mananya nggak ada laknat? Taklim duduk bareng dengan ustazah, nggak ada laknatnya. Ditawarin seragam ambil, yang penting kan bayar. Ustazah yang cakep nawarin seragam juga, kita nggak mampu bayar ditalangin, itu cakep. Sampai nggak bisa sanggup bayar, ternyata ustazah yang bayarin. Makanya doain ustazah biar banyak duitnya. Begitu dong. Jangan ustazah ngutang, jamaah juga ngutang, itu serombongan ngutang semua. Begitu lewat aja iring-iringan teriak belakang, yang hijau belum bayar tuh. Udah capek belum? Ah, udah. Udah capek ibu? Capek dong. Biar cepet kelar. Ada ustaz yang di sini kalau ceramah pakai 2 jam ada? Ada juga. Yang 3 jam juga ada. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Lah kalau sampai 3 jam masih terus saja. Belum pernah lihat ustaz step bebusak. Untung pinter ustazah nyiapin makan, saya makan duluan. Coba kalau langsung naik ke panggung ngomong begini kencengnya,
Selesai ngampleh gini. Terus ini terus. Girang-girangin aja. Saya kalau ceramah bikin girang aja, jangan dibikin susah udah. Girangin aja, capek ngeliat emak, capek ngurusin anak, capek. Apa emak pikir anak bakal nganterin ke surga? Banyak yang bikin mati orang tua anak. Yang dilarang sama negara kata orang tua jangan dikerjain, yang dilarang sama orang tua jangan dikerjain, yang dilarang sama agama jangan dikerjain. Coba punya anak main narkoba, habis. Apa nggak bisa membunuh orang tua itu? Habis-habisan anak bandanya, dihabisin sama anak. Main narkoba, ketangkap, tebus, jual halaman depan. Ambil lagi, ketangkap lagi, jual ruang tengah. Tebus lagi, ketangkap lagi, jual kamar. Tebus lagi. Akhirnya emaknya nggak keluar-luar, di dapur aja udah angkat kaki. Orang di depan udah habis dijualin bagaimana? Makanya doanya seorang bapak, doain juga istrinya. Doanya seorang ibu, doain juga anaknya. Doa ibu kepada anaknya seperti doanya Rasulullah kepada umatnya, nggak akan ada yang menghalangi, nggak terhalang semuanya itu. Makanya doa orang tua bukan buat kita, doain anak-anak kita, termasuk kita sekarang karena doanya orang-orang tua kita. Kalau enggak kita bisa lebih brutal dari orang-orang sekarang. Zaman udah hebat, keren, udah pegang HP, kita masih sempat ngaji. Padahal kan banyak orang ngaji, HP selawatan, HP ceramah, HP baca rawi, HP. Bapak pegang HP, emak pegang HP, sampai habis sholat juga bawa, lagi sholat ngantongin. Bisa jadi besok yang masuk surga duluan. Orang beneran HP-nya sih sama orangnya. Bener. Makanya saya dikasih tahu sama guru saya, kalau ngaji baca Quran buka Al-Quran, bukan buka HP. Sebab kalau orang ngaji bawa HP, maaf, awas, jadi terhalang. Kenapa? Karena di dalam HP isinya bukan pengajian doang. Monyet telanjang ada. Benar. Maaf kalau yang udah tahu selah-selahnya mah. Ya, jadi yang cakep kalau kita baca Quran buka Quran, karena di Al-Quran murni isinya ayat suci dan nggak ada istilah lobet baca Quran. Pernah ada kejadian Kori baca Quran ya lobet, ngaco deh nyari Quran nggak ada jauh. Tapi kalau kita baca Quran buka Quran ada lobetnya nggak? Bener. Makanya orang tua dulu kalau ngomong rapi, biar seragamnya nggak bagus-bagus amat, tapi kelakuannya bagus. Ya bener. Orang tua kita mah cakep dulu dah. Duduk bareng selawatan supaya nggak kaku nyanyi. Ya ada lagu qasidanya. Masih ingat? Mari oh mari mari. Ayo buka suaranya. Mari oh mari mari. Baca agar kita semua dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk marilah hai kawan. Bagaimana nggak senang jadi ibu? Bener itu qasidah tuh nggak ada mari oh mari. Iya selawat aja diajakin lagi mari oh mari baca senang agar terus mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para marilah hai kau. Kan namanya ngaji nyari senang itu bener. Itu enaknya tuh. Duduk bareng di taklim, nggak ada pengajian bapak-bapak yang segini ramenya. Makanya bapak-bapak ngajinya nggak sering. Baju kokonya juga nggak banyak. Baju koko atuh setahun. Yang diganti kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada pink. Najok. Ibu-ibu waktunya ijo-ijo, waktunya biru-biru, bener. Terus kalau ditawarin seragam, ambil. Mumpung nggak ada suaminya nih. Ada suaminya pasti kesel nih. Anjing, bini gue diajarin begitu si anjing. Bu, ya girang. Siapa ingin ke surga? Jadi bisa istirahat. Ingin ke
nggak terlalu capek. Yang keras tak mudah diubah. Carilah pintu surga. Ahli surga semua, amin. Jangan dengerin kalau ada penceramah bilang nanti di neraka katanya perempuan yang banyak di neraka. Jangan dengerin. Emang dia hebat banget apa? Sok kepedean. Nanti bu di neraka kebanyakan kaum perempuan. Idi naco. Dia nggak mikir apa istrinya siapa, ya kan? Perempuan yang mana dulu yang ada di neraka? Ya dong. Yang berbusana muslimah, yang rajin baca rawi, yang kirim Fatihah, yang cakep ngajinya, yang bagus suaranya. Deh, sembarangan dia ngomong begitu. Nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Lu siapa? Gue doain lu jadi banci lu gitu. Ini ibu-ibu kita, ustazah kita yang ahli surga. Besok kita tinggal ngikutin. Masuk surga ada yang bareng sama guru, masuk surga ada yang bareng sama nabi, masuk surga ada yang bareng para wali, ada yang masuk surga bareng sama guru-guru kita, ada yang masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Terakhir dah tuh, biarin kita nggak masuk surga bareng pejabat, biarin kita nggak masuk surga dengan orang syekh besar, nggak masalah, asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Karena doa kita ringan, irfa'lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kabirhum sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Selesai udah. Emak kita susah senang ngurusin kita, benar. Ya Allah, ibu berasakan jadi emak kan bagaimana? Ya bu, ngeden sekencang-kencangnya buat anak. Anak 4, anak 5 ngeden terus, nggak ditahan-tahan. Ikhlas, beranak juga nggak megang kalkulator. Anak 1 pego, kalau 10 nggak begitu, ngeden aja. Kadang-kadang kekencengan bayi belum keluar yang kuning nyusul, nggak apa-apa terus saja. Sampai bukaan 1, bukaan 2, sampai semua dibuka-buka, sampai hordeng-hordeng. Apa nggak capek jadi emak? Makanya benar, anak yang berani ngelawan orang tuanya disebut anak durhaka. Jelas dari zaman maling kundang sampai maling motor, durhaka dia. Bener. Ini ibu-ibuku sayang, emak-emakku tercinta, lihat tuh duduk selonjoran, sampai enak banget. Tahu pikirannya kemana? Tapi kan enak, lega tuh. Duduknya di taklim, bener. Selonjoran, mau bilang habis pendarahan, udah tua. Tapi hatinya bahagia. Doain emak biar sehat, panjang umur. Nenek biar berkah. Itu tuh cakepnya tuh emak tuh. Makanya maaf, siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Siapa orang yang sering kirim Fatihah buat emak bapaknya, nanti dia punya anak bakal kirim Fatihah buat dia. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jadi kalau hari ini kita ngaji, sama yang kita jalanin gaya orang tua kita. Ngaji udah tua, mau kemana perginya? Sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Komitmen kita dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis nggak ada yang kita bawa. Coba kalau kita punya anak soleh, ya doalah itu anak soleh yang doain emak bapaknya. Ini kita udah termasuk anak soleh ini. Cirinya mau ngaji. Karena harapan bukan di kita doang. Harapan orang tua kalau nggak di anak, di cucu. Kalau nggak di cucu, dicicit. Kalau nggak dicicit, cucut. Bawahan cucut ada cumi, ada udang. Beliin terigu, empleng aja dia bakwan namanya. Jadi hari ini kita kumpul ngaji ini sama, kita lagi diingetin, bukan lagi diceramahin, bukan. Saya yakin ilmu mah banyakan ustazah, banyakan kakakku, saya makan pelawak. Ya, secakap-cakapnya pelawak, biar kata jadi ustaz juga tetap. Makanya saya nggak mau gaya MUI, karena bukan keluaran MUI. Ceramah begini ya goyang aja, kan mau goyang mau ngapa emang? Gitu emang apa? Hidup kan pertanggungan jawaban masing-masing. Iya bu? Buka YouTube, ada ustadz yang ceramahnya serius, ada yang ceramahnya galak. Ya bu,
Ada ustadz yang kewanita-wanitaan, ada. Ya Bu, ada ustadz yang separuh PA saya. Udah waktunya malaku. Makanya saya suka ngeliat ke depan, ya Allah, pengen harusnya anak-anak ibu jadi penceramah. Karena ternyata kita masih kekurangan ibu. Ustadz Anu dari Ustadz Anu jauh jaraknya. Ya, jadi jangan anak suruh sekolah biar tinggi, ntar besok kerja biar gampang nyari duit. Nyari duit tuh nggak usah kerja, tuh tukang rongsok. Ya, ya maaf ibu, mati juga nanti tergantung hidupnya. Kalau matinya, kalau orang lagi ngaji bisa aja, matinya lagi ngaji, bener gitu, ya kan? Lalu gimana kalau orang yang tiap hari megang botol, bisa aja matinya lagi megang, makanya berhenti ngerongsok. Lah kalau ngeliat botol bengis banget main injak aja gerak. Ya bukan yang gara-gara syubutul minum. Nah itu mah udah nggak jelas deh itu. Kalau mayat yang nggak diajiin, mayat tukang ngaji berat itu. Kalau dia matinya lagi itu sih gara-gara sebotol minuman. Iya Bu. Ya, kalau kita kan nggak bakal mati, orang minumannya minuman kesehatan. Iya kan? Gimana mau mati? Minumnya sehat, bener. Ini kayak air teh begini nih. Masa Allah, ini kan yang bikin anyeng-anyengan. Nah, udah capek belum? Udah capek belum? Masih terus? Terus? Ini yang dikata penceramah bisa salah ini nih, bisa sakit leher. Kanan, tengah, kiri begini aja dari tadi. Belum pernah ngeliat Ustadz pulang salah bantal gitu. Mau pulang ke sono nggak tahu jalan, ke sono rapet. Masih terus ini, masih kuat. Ibu udah latihan jumroh. Coba lempar batu ke sini coba. Nah, ikutin ustazah kemana lagi? Ya Bu, satu ketika Bu, orang jauh sama kiai, jauh sama emaknya, jauh sama taklim, jauh sama ustazah, jauh nggak punya guru. Maaf Ibu. Kata kiai, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Khawatir nanti ninggalin dunia nggak bawa iman. Nauzu. Biarin kita ngikut baca rawi, pegel-pegel juga nggak apa-apa, legging basah nggak apa-apa. Ikutin aja jadi saksi. Oh ngipas, ada kipas, pakai kardus nggak apa-apa. Ngipas sudah capek, taruh kipasnya, lehernya yang muter gitu. Gantian. Bener. Ini udah capek nih, keplek tangan nih. Ya taruh kipasnya, lehernya yang muter. Adem enggak bego aja. Ya Ustazah maafin, Ustazah aja Umi maafin, ini babnya bab girang, jadi bab bener ada di Umi. Jadi kenapa pada kumpul begini? Nah orang sekarang gitu kadang-kadang butuhnya rame Mi. Dari tadi mungkin karena nggak mau mungkin karena rame kali. Ayo dong pulang dong. Dari kagak panas apa? Gua aja udah lengket ini. Ayo ngapa pulang apa? Ya, nah kita ngobrol ngalur ngidul biar pada sehat panjang umur. Doain An-Nur ya di milad yang kelima tambah berkah. Mudah-mudahan berapa regenerasi nggak putus-putus. Terutama pembina kita, pemilik kita, maji kita, Umi Munawar biar sehat terus, Baba Jinanang biar sehat terus, biar Allah kasih kemudahan dalam semua urusannya, anak-anaknya soleh dan soleha, dan taklim rame terus. Ternyata Masya Allah dari streaming pertama saya liatin yang baca Fatihahnya cakep, yang baca rawi cakep. Saya datang ke sini jamaahnya juga cakep, Masya Allah. Udah gitu bertahun-tahun begini, Masya Allah berkah, amin. Al barakatu ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Jadi mudah-mudahan kita hadir kumpul di sini, taklim kita juga tambah berkah, tambah banyak donaturnya. Dan kalau bisa acara seperti ini kita bisa bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus, kira-kira begitu. Ya, ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu teknis orang-orang tua kita ngerayu Allah.
Teknis emak-emak kita ngerayu Allah. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh cepat berangkat umroh. Mudah-mudahan yang lagi usaha biar laris usahanya, biar laku dagangannya. Yang lagi pengen punya modal biar Allah kasih ketemu modalnya, biar besok lebaran pada punya duit. Ya Bu ya, yang mau usaha banyakin usahanya ya Bu ya. Yang nggak punya duit biar Allah kasih banyak. Duitnya dari mana? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang udah nyerah ke Allah, Allah bakal jamin semua urusannya. Dan Ramadan bulan dimana apapun yang kita niatkan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang benar-benar girang dengan datangnya bulan suci Ramadan diampuni dosa-dosanya. Bahkan man shoma ramadana, orang yang girang nyambut Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang girang. Asal mau puasa megang itu aja dulu. Mau puasa megang, biar jadi doa. Mau puasa megang, bulan puasa juga banyak, sampai ketemu lebaran tetap banyak. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan yuk bareng-bareng kita ngerayu Allah. 1, 2, 3 yang keras. Subhanallah walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah, nggak ada yang suci selain. Walhamdulillah, yang patut kita puja dan kita puji hanya. Artinya yang lain nggak terlalu curhat ke Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Apa makna la ilaha illallah? Allahu ghaniyun amman siwah. Allah maha kaya, semua makhluk butuh. Allah, hewan butuh, tumbuhan butuh, kita hidup butuh. Kita dari Allah bakal pulang menghadap. Selesai. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulangnya? Hari ini lagi kita punya modal. Falyamal amalan sholiha, beramal soleh. Yang punya duit patungan, beresin pengajian, kelar nih Rajaban. Yang punya tenda-tendanya di bawah, kelar nih urusan. Yang punya keluarga, abangnya bantuin, adiknya bantuin, emaknya doain, berkah nih semua urusan. Mudah-mudahan al-barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tambah berkah. Berkah sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Yang lagi kesel sama suaminya biar suaminya ngalah. Sebab kita nggak boleh ngalah. Karena kalau perempuan ngalah bisa jadi serba salah. Terus saja, terus ibu, terus saja. Sabarin. Ujungnya sabar sama mati juga. Tapi dia mati dalam kesabaran. Emosi berantem, dia mati dalam keadaan emosi. Kira-kira na'udzubillah. Yang keras, subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar wala haula. Ya, cakepnya kita karena cakepnya bapak-bapak kita, nenek kita, kakek kita, guru kita ngedidik kita. Cakepnya kita bukan karena kita. Bahkan termasuk hari ini bagusnya kita, baiknya kita dibaikin orang lain karena orang tua kita sudah mewariskan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kalau kita baik dunia baik, akhirat baik, nanti kita kumpul di surga bareng dengan orang-orang yang baik-baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berumah tangga baik, bertetangga baik, bermasyarakat baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Ya, buka airnya Bu. Astagfirullahalazim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong pasti salah di omongan, tukang nulis pasti salah di tulisan, tukang cuci pasti salah di cucian. Hampir nyaris kita semua selalu ada yang salah. Mudah-mudahan astagfirullahalazim min kulli zambil kabir. Jadi tobat kita la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa besar kalau kita istighfar habis-habisan. Yang udah punya botol, Ibu buka botolnya yuk bareng-bareng, mudah-mudahan
Yang ada penyakitnya Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak urusannya mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya. Yang lagi punya harapan dan doa agar terkabul doa-doanya. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Suami kita menjadi orang-orang yang soleh ahli ibadah. Sehingga kita dunia sama-sama, akhirat juga kita pengen sama-sama. Liridaillahi ta'ala ya Allah. Wa bi syafaati Rasulillah. Wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina. Wal arwahi jami' ahli al-kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Kita kirim Fatihah buat orang tua kita. Siapa orang yang ngirimin Fatihah buat emaknya, nanti dia bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Amin. Sebut emak kita, wa ummina, abina, bapak kita, wal ustadzina, guru-guru kita, teman-teman kita ngaji, teman main, teman sekolah. Kuburan gelap, ibu yang bikin terang doa kita. Sekalipun yang meninggal orang PLN tetap gelap, nggak bisa pasang token, nggak bisa narik kabel. Mana yang bikin terang hari ini kita kirimin Fatihah buat orang-orang tua kita. Ya Allah, mudah-mudahan sambil senyum sambil ketawa tetap Engkau terima doa kami ya Allah. Karena kami orang-orang yang selalu pengen bahagia ya Allah. Engkau sudah berikan dunia buat kami harus bahagia di dunia kami ya Allah, di taklim kami, di majlis kami ya Allah. Ya Allah, baguskan ibadah kami, baguskan akhirat kami, karena kelak di sana tempat kami kembali. Yuk bareng kita doain orang tua kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, terima amal ibadah mereka ya Allah, kabulkan doa-doa mereka untuk kami ya Allah. وبعلومهم وبركاتهم وبشفاعتهم وبكراماتهم وبدعائهم وبحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Doanya langsung Ustazah. Ya. Ustazah maafin ya. Menutup doa. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد الحروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهاجرين وشافع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم حسن مقاصدنا يا الله بنور الهدايتك. اللهم حسن مقاصدنا يا الله بشفاعة رسول الله. اللهم حسن مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمنا ولأستاذنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا يا الله وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وعلى جميع أهل القبور
minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk balik yuk. Sallallahu alaihi wasallam. Perhatian kepada jamaah untuk tidak pulang, untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mohon izin kepada para ustazah agar memasuki ke dalam yayasan. Udah ustazah, makasih ya. Maafin Bu Haji Nur. Dah, maafin Ibu, jangan ada dosa di antara kita, biar sehat terus. Ibuku, jamaah sekali lagi untuk duduk tertib di tempatnya masing-masing. Warahmatullahi Agar wabarakatuh.